Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan nasib guru honorer, terutama yaitu untuk guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, terkait dengan jaminan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek, yang sudah bertemu dengan KL terkait dan juga dengan Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi dari guru-guru yang sudah lolos passing grade ini namun tidak mendapatkan formasi. Tentu saja itu juga akan berimbas bagi guru-guru honorer yang memang belum berkesempatan ikut di tahun 2021 ini, 2022, ataupun guru-guru honorer secara keseluruhan, karena kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah di sini adalah kebijakan yang akan menjadi sebuah solusi bagi pengangkatan 1 juta guru honorer di tahun 2021, 2 dan 2023. Nah, namun sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, dalam video ini kami sampaikan dua berita. Yang pertama bersumber dari di sini Pak Nadiem Makarim ya, Bapak Nadiem Makarim, di mana Pak Nadiem ini adalah penggagas dari pengangkatan 1 juta guru honorer ya, 1 juta guru honorer yang menurut beliau memang dalam pelaksanaan 1 juta guru honorer ini, pengangkatan ini masih banyak sekali hambatan ya, dan juga belum maksimalnya pengangkatan guru di tahun 2021 dan di tahun 2022. Nah, Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa dalam acara HUT PGRI yang ke-77 di Kota Semarang pada hari Sabtu kemarin, bahwa dalam hal tersebut Pak Nadiem meminta petunjuk kepada Presiden Jokowi untuk penuntasan masalah honorer pada 2023. Nah, dalam hal ini Kemendikbudristek itu berkolaborasi dengan sejumlah instansi. Seperti kita tahu, kementerian ini bekerjasama dengan Kemenpan, kemudian Kemenkeu, dan juga tentunya KL terkait, yaitu BKN ya, BKN dan Kemendagri. Nah, dalam hal tersebut yang menjadi dalam pembahasan tersebut ya, berkolaborasi kemudian berkonsultasi dengan Pak Presiden Joko Widodo, terutama adalah di sini masalah yang pertama, karena di tahun 2022 itu tidak bisa menyelesaikan masalah di tahun 2021 terkait dengan yang hanya bisa diangkat 69% ya di tahun 2022 dari 193.000. Ini adalah masalah yang mendasari di poin yang pertama. Kemudian yang menjadi pokok dari latar belakang kemudian penyelesaian di tahun 2023 kemudian berkonsultasi dengan Presiden dan KL terkait adalah 1,2 juta guru yang harusnya selesai di tahun 2023 ini harus dicarikan solusi agar pengangkatan itu memang maksimal ya, maksimal karena kebutuhan di daerah memang nyatanya seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini disampaikan dalam kesempatan Hari Guru Nasional bahwa solusi yang akan ditempuh pada tahun 2023 itu sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian bagaimana solusi bagaimana yang dicarikan kemudian yang sudah dikonsultasikan dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, di sini untuk berita yang kedua, kami juga mendapatkan informasi bahwa Pak Nadiem itu sudah menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena komitmennya yang kuat dalam menuntaskan masalah honorer di tahun 2023. Nah, adapun kebijakan yang ditempuh pada seleksi P3K tahun 2023 adalah yang pertama, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi formasi tersebut. Nah, ini menjadi sebuah solusi yang sangat penting, yang sangat solutif ya, karena memang dalam agenda di tahun 2021 dan tahun 2022 itu memang permasalahannya adalah Pemda di sini enggan untuk mengusulkan secara maksimal formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Artinya, jika di Maret tahun 2023
Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka di sini berarti bisa kita ambil informasi awal bahwa Maret 2023 adalah batas ya dari pengajuan formasi kan, pengajuan formasi untuk rekrutmen tahun 2023. Pengusulan formasi oleh Pemda. Nah, ketika di tanggal di bulan Maret tahun 2023 itu kebutuhan belum tercukupi, maka pemerintah pusat akan melengkapi formasi tersebut. Artinya langsung dialokasikan atau formasinya dilengkapi oleh pemerintah pusat. Ini merupakan solusi yang sangat baik menurut kami. Nah, kemudian untuk poin yang kedua adalah terkait dengan koordinasi lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K di tahun depan. Nah, jadi ini pemerintah daerah ketika sudah menerima dana maka tidak bisa digunakan untuk yang lain karena anggaran ini hanya untuk P3K. Nah, ini adalah solusi yang kedua, sehingga dengan harapan ketika tunjangan gaji anggaran itu tidak bisa digunakan untuk anggaran lain walaupun di bidang pendidikan, maka kemudian pemerintah daerah mau untuk mengusulkan formasi semaksimal mungkin. Karena ketika tidak digunakan untuk P3K, maka anggaran tidak bisa digunakan. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah anggaran ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Nah, jadi ketika Pemda tersebut tidak mengusulkan maksimal, walaupun formasinya banyak, maka nanti yang akan ditransfer adalah sejumlah guru honorernya. Jadi kemungkinan besar Pemda kemudian nantinya akan mengusulkan semaksimal mungkin. Itu kebijakan yang akan ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer, tegas Bapak Nadiem Makarim. Nah, ini 3 solusi di tahun 2023 supaya memang Pemda itu mengusulkan secara maksimal dan formasi yang ada yang sudah disediakan oleh Kemenpan itu bisa terserap, bisa artinya pemerintah daerah mau mengusulkan formasi tersebut. Dan kemudian dengan hasil akhir tentunya banyak guru honorer yang bisa diangkat ASN P3K. Nah, di sisi lain ketum dari atau ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustilaningsih, berharap kebijakan tersebut bisa terrealisasi. Jangan sampai rencana tersebut hanya seperti permen karet, manis di awal, pahit di akhir, sampai akhirnya harus dibuang dan tidak bisa ditelan. Kami ingin 193.954 P1 terakomodir seluruhnya tanpa terkecuali. Tolong berikan hak-hak kami, pungkas Hetty Kustilaningsih. Namun teman-teman, kalau kita cermati dari solusi yang ditawarkan yang kata Pak Nadiem sudah disetujui oleh Bapak Presiden, di sini bukan cuma untuk P1 sebenarnya berita baik ini, karena berita ini tentunya juga merupakan angin segar bagi guru honorer tenaga honorer K2 kalau memang di tahun 2023 masih ada, kemudian guru non ASN di sekolah negeri, karena di tahun 2023 artinya formasi akan dibuka semuanya. Ketika memang kebutuhan ada, maka formasinya akan dibuka seluruhnya. Maka dari itu guru honorer ini berkesempatan sangat besar untuk menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Berita gembira yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim bersumber dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan penyelesaian guru honorer di tahun 2023. Sekian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.